Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, bantu kami untuk selalu bersyukur atas hidup kami. Karena kebaikan-Mu dalam diri kami, keluarga kami, dalam komunitas kami, dalam gereja, dalam stasi, lingkungan, dimanapun kami berada. Puji Tuhan atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang selalu bersama kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan Injil hari ini berkisah tentang 10 orang kusta. Bayangkan kusta. Anda pernah melihat orang kusta, semua hancur, tubuhnya, tangannya, ya, jelek seperti monster. Ya. Dan mereka diisolasi. Tidak boleh bertemu dengan saudara-saudara. Tidak boleh bertemu dengan masyarakat. Diasingkan. Ya. Menjadi sendirian. Tak dipedulikan. Dan Yesus menyembuhkan 10 orang itu. Tetapi sekali lagi, hanya satu yang bersyukur. Hanya satu yang kembali kepada Tuhan. Hanya satu yang mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan itu. Saudara, kenapa kita tidak mudah bersyukur? Kenapa kita tidak mudah berterima kasih? Kenapa kita tidak mudah memuji Tuhan? Karena kita merasa bahwa bantuan itu seperti seolah-olah dengan sendirinya. Ya, tugas Tuhan yang memberikan kepada kita. Tanggung jawab Tuhan untuk memberikan kebaikan pada kita. Seolah-olah dengan sendirinya, taken for granted bahasa Inggrisnya. Adalah sesuatu yang bukan sepertinya Tuhan membutuhkan aku. Gitu loh. Itulah yang. Maka kita tidak bersyukur karena kita merasa bahwa memang tugas Tuhan untuk bertanggung jawab atas hidupku. Memperbaiki hidupku. Dan inilah kurang ajarnya kita sebagai manusia. Seolah-olah Tuhan yang butuh kita. Bukan kita yang butuh Tuhan. Dan itulah yang membuat kita menjadi tidak mudah bersyukur. Tidak mudah bekerja untuk Tuhan. Kita tidak mudah untuk memperbaiki diri. Kita tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang baik pada Tuhan karena kita merasa ini tanggung jawab Tuhan, pekerjaan Tuhan bukan aku. Ini salah satu sebab kenapa kita seringkali tidak mudah bersyukur, tidak mudah melayani Tuhan, tidak mudah berbuat baik pada Tuhan, tidak mudah menjadi pengurus lingkungan, pengurus stasi, pengurus paroki, pengurus DP, seolah-olah kita tidak melihat hidupku itu adalah anugerah Tuhan. Tidak, mata hati kita tidak bisa melihat bahwa diriku itu adalah anugerah Tuhan. Aku tidak berhak atas apapun dalam diriku kebaikan. Maka kita seperti seorang abdi yang hanya bekerja demi kebaikan Tuhan, bukan demi aku sendiri. Ya. Yesus memberikan perumpamaan itu. Kita adalah seorang abdi, seorang hamba yang hanya menjalankan dan tidak berhak untuk mendapatkan pujian atau apapun juga. Nah, dengan kerendahan hati yang demikian itulah membuat kita bersyukur. Nah, tentu saja ketika kita bersyukur, kita melihat hidup kita sendiri. Sampai sekarang kita berada dalam hidup kita. Coba kita perhatikan. Betapa banyak rahmat-rahmat yang Tuhan telah berikan kepada kita tanpa kita minta. Ya lagi tanpa kita minta pun Tuhan memberikan rahmat. Ketika kita tidak ke gereja pun, ketika kita tidak berdoa pun Tuhan telah memberikan rahmat itu kepada kita. Coba kita bayangkan, kita pikirkan. Ya. Kalau kita tidak berdoa, maka antara orang berdoa dan tidak berdoa sama aja, coba dilihat ya, di dalam masyarakat kita. Orang yang tidak berdoa, orang yang tidak ke gereja, yang tidak membaca kitab suci, bahkan kelihatan lebih makmur daripada kita yang seringkali berdoa. Nah, maka itulah saudaraku terkasih. Mungkin secara fisik kita mendapatkan banyak yang kita butuhkan, tapi secara rohani, sekali lagi, apakah saya bahagia, apakah saya damai, apakah saya tentram, apakah saya bersyukur kepada Tuhan? Apakah saya mengalami pada waktunya akan mengalami sukacita dalam keluarga kita? Nah, itulah karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Seolah-olah itu adalah tanggung jawab saya. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang saya jalankan demi diri saya sendiri. Saya perjuangkan karena saya hebat, karena saya bisa melakukannya. Maka mari saudaraku terkasih, kita belajar bersyukur. Dan karena itulah hidup kita bukan hanya di dunia ini, tetapi di dunia yang akan datang. Maka sabda Allah itu ya diberitakan kepada kita untuk kekal abadi. Coba Anda perhatikan.
Yesus bacaan kedua hari ini. Ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah wafat, yang telah menderita bagi kita dan bangkit bagi kita. Dan dia kekal. Itulah sabda Allah. Itulah kabar gembira. Yang abadi, yang kekal. Coba Anda perhatikan, kerajaan-kerajaan besar, Romawi, Babilonia, kerajaan misalnya, katakanlah raja kita dulu, Soeharto, 30 tahun. Sekarang hancur lebur, tidak ada. Semua kerajaan besar-besar sedunia hancur. Tapi kerajaan Kristus, Sang Raja, Raja di Raja tetap abadi. Sabda Allah tetap abadi. Maka mari saudaraku, hidup kita 30 tahun, hidup kita 80 tahun, hidup kita 90 tahun, tidak lebih dari 100. Apa yang bisa kita berikan kepada gereja, kepada Tuhan, dalam relasi kita dengan Yesus. Relasi Anda dan saya, mari kita ajak bicara, kita omongkan, kita sadarkan betapa Tuhan sungguh memberikan rahmat kepada kita waktu demi waktu. Mari kita persembahkan hidup kita untuk kebaikan manusia. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.